Kita syuting dulu supaya hasilnya baik dan lancar untuk promo Hati yang Gembira adalah obat. Ya. Doa mulai. Berkati Tuhan. Amin. Ya. Oke. Aku pening ya. Udah Dika? Apa? Halo pemirsa. Halo pemirsa Sofi Nafi Talks, saya Pongki Barata. Hari ini saya menggantikan posisi host Sofi Navita sebagai host utama dari Sofi Nafi Talks. Saya yang biasanya ada di balik kamera. Untuk kali ini saya akan berada di depan kamera bersama seorang penulis, presenter, TV host, dan entertainer, chef, terus istri, ibu dari 2 orang anak, penggemar masakan Indonesia ini. Dan dia sedang memperkenalkan, membawa berita baru kepada penonton semua yang ada di channel Sofi Navita TV. Kita berikan sambitan yang meriah untuk Sofi Navita. Wow, Sambitan yang meriah untuk Sofi Navita. Gimana? Sepi ya, karena memang cuma kita-kita aja yang masa syuting suruh tamu ngomongin iya, gak enak. tadi tamu barusan pulang dari coffee shop kita, jadi hanya tertinggal kita-kita saja. Baik, apa kabar Ibu Sofi? Baik Pak. Ini akan menjadi kaku sekali ya talk show-nya karena TVRI dari tahun 62 ini kayaknya. ini ya? sebenarnya hanya menyalurkan cita-cita saya sebagai penyiar. Oh iya betul. Di mana suara gak ditahan, tidak terlalu tinggi, tapi berlagak wibawa. Bagaimana? Ibu masih pesan Gojek atau gimana ini? Enggak, ini saya lagi lapor ke penerbit saya. Kalau kita lagi syuting. Oh promo gitu ini, ya. gitu. Dengan Bentang Pustaka ya penerbitnya. Betul, Bentang Pustaka. Pertanyaan pertama untuk Ibu Sofi Navita. aduh. Langsung. Sudah langsung call a friend. Iya, kalau friend. Bagaimana rasanya? Pak Pongki Yahya. Bagaimana rasanya? Deneng. Makanan-makanan apa yang mengagetkan? Kan udah ada di Instagram aku. Di YouTube belum? Dendeng. Nah, ya udah ya, udah bisa dimulai ya. Bagaimana rasanya Bu setelah sekian tahun akhirnya menerbitkan buku ketiga? Sampai hari ini saya masih nggak percaya saya bisa menulis buku walaupun ini sudah buku ketiga. Kenapa? Kenapa begitu? Nggak tahu, setiap kali mau nulis buku itu menurut aku menghabiskan semua energi, jiwa dan raga. Gimana tuh contohnya? Kok menghabiskan tuh maksudnya kenapa? Ya kan, kita di rumah kan nggak ada yang bantuin ya. Apa-apa kan aku ya masak ya kamu paling kalau misalnya lagi di rumah nggak kerja gitu ya bantuin lipet baju lah apalah. Ini apa sih kok jadi curhat rumah tangga. Tapi ketika harus menulis buku itu kan sebenarnya aku merasa in a way dia mirip dengan acting ya. Beda dengan MC. Pagi kita berangkat, kita udah ngeset pikiran kita ada di situ, membawakan acara, mewakili klien, bla 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 bla, selesai, tutup bungkus pulang. Kalau acting itu mirip dengan menulis buku menurut saya. Begitu kita sudah masuk menentukan, oke, kalau zaman dulu zaman acting ya, saya mau memerankan ini gitu. Selama berapa lama syuting days itu saya nggak bisa, dan reading days itu saya nggak bisa keluar tuh dari karakter itu. Gimana caranya karakter itu tetap ada walaupun saya melakukan fungsi saya sehari-hari. Udah saya berusaha tempelin, jangan dia pergi gitu. Nah buku juga sama. Lagi nulis nih, berarti otaknya harus runut nih, kata-katanya nih harus teratur, harus bisa terstruktur. Sehingga ketika dalam kehidupan nyata ngurusin anak, suami, keluarga besar,
masak ini itu, coffee shop, ketika ada yang keluar dari struktur itu kacau. Nah, untuk beberapa penulis yang pernah aku tanya ya, kebetulan teman-teman kayak Debbie Lestari, Raditya Dika, menurut aku mereka sangat beruntung bisa mempunyai space sendiri. Jadi begitu mereka masuk ke gua itu nggak boleh ada yang ganggu. Nah, kayaknya memang tapi setiap penulis punya gaya masing-masing. Kayaknya aku nggak akan bisa begitu deh sampai anak-anak udah, kan yang kuliah sekarang baru satu kan, yang keluar kota kan masih ada Radia. Sampai dua-duanya udah keluar rumah, udah kuliah, mungkin saya baru bisa untuk masuk ke gua. Karena saya masih nggak bisa gitu. Me time tapi produktif ya. Me time kan waktu untuk sendiri, tapi ini produktif gitu. Berkarya. Kalau me time orang kan leisure. Saya sulit, saya kayaknya jarang bisa menemukan me time yang leisure. Nah itu, maksudnya karena selalu itu. ada aja yang harus dikerjakan. Oh, mungkin karena overthinking tadi ya? Mungkin karena suaminya Anda. Kenapa itu? Karena selalu ditanya, ini kapan selesainya? Ini belum loh, itu belum, yang ini belum gitu. Jadi, aduh, iya. Saya resign saudara dari talk show ini, belum apa-apa sudah. Jadi judulnya dulu kita bicarakan. Ya. Sofi Navita, hati yang gembira adalah obat. Baca bawahnya dulu. Iya. Sofi Navita, hati yang gembira adalah obat, edisi overthinking. Si paling overthinking. Oh ya, si paling overthinking. Jadi semua penonton yang ada di studio akan mendapatkan buku satu-satu ya. Wah, kayak Oprah Winfrey ya. Ponky Winfrey. Nanti gambarnya penonton tepuk tangan gitu ya. Iya, ntar kita semua cari yang di studio nanti akan mendapatkan satu-satu ya. Ini kayak itu loh, Kick Andy. Ini Kick Pongki. Iya, benar. Hati yang gembira adalah obat. Mas Andi kapan ya main ke Bali? Mau loh kita wawancara. Bukan wawancara, kita ajak ngobrol. Benar. Si paling overthinking. Nah, apa bedanya hati gembira yang adalah obat ini dengan yang ini nih? Nah, ya. Ini kan ada hubungannya nggak? Ini kan kelihatan nggak Dika? Ini kan sebenarnya perkataan dari Amsal ya. Lengkapnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadinya buku ketiga ini judulnya mau beda, karena buku pertama saya judulnya Hati yang Gembira adalah Obat tahun 2016. Ya, nanti dijelaskan hubungannya ya. Tahun 2020 keluar buku baru lagi judulnya Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Tapi buku itu, aku sih sampai sekarang masih penasaran sih. Kenapa buku itu tidak diberikan umur panjang untuk promosi, karena baru keluar 2020 Januari, Maret kita lockdown. Ada emosi yang tersangkut di buku itu kalau boleh jujur. Karena itu juga ditulis dengan sepenuh jiwa, tapi kenapa tidak bisa sampai kepada masyarakat seperti yang aku inginkan. Kayak abis melahirkan anak gitu, terus kok nggak ada yang datang jenguk ya anak saya gitu. Oh gitu ya. Rasanya kalau buat saya. Iya. Nah yang ketiga ini, ketika pandemi itu penerbit berpikir waktunya yang baik deh untuk nulis, toh nggak ngapa-ngapain kan, semua orang WFH, semua orang di rumah. Oh jadi waktu pandemi nulisnya ya? Sebenarnya kumpul-kumpulin lah dikit-dikit, dikumpul-kumpulin. Kan saya bukan penulis yang masuk gua tadi itu yang saya bilang. Jadi kalau ada waktu, ada apa harus langsung produktif, kumpulin dulu. Atau lagi nyetir, dapat ide, saya berhenti, saya tulis di notes handphone saya dulu. Nanti di rumah dikembangkan gitu. Yang penting kan dapat dulu. Kayak Pak Pongki, kalau dapat ide tentang kata-kata tertentu kan pasti diingat. Nanti dibuatkan lagu lah gitu. Misalnya. Kalau saya sih nggak mampu mengingat ya. Jadi lewat handphone, saya ngomong sama handphone, tolong rekam ini. Nah, dia nanti ngerekam nada-nadanya gitu. Iya. Kalau ini tulisan tapi. Kalau ini tulisan, karena kan nggak mungkin. Misalnya, aku perlu waktu menangis gitu misalnya. Terus aku perlu waktu menangis. Kata-katanya belum ada di sini. Tapi gambar besarnya udah ada untuk menulis sesuatu yang dimulai dengan premis aku perlu waktu untuk menangis gitu. Nah itu biasanya aku tulis, nanti sampai rumah dipikirin, dilihat, tulis. Nah, tapi tidak bisa terjadi cepat buku ini. Kenapa? Karena sama seperti semua orang, aku ngerasa waktu pandemi itu aku sama seperti semua orang bingung ya. Bingung mau apa. Baru juga lockdown, tiba-tiba udah boleh kumpul tapi PPKM lah, PSBB lah, dan segala macam istilah-istilah itu. Karena saya aja udah lupa tuh istilah-istilah itu apa itu. PPKM. Apa coba? Lupa. PSBB itu yang pertama, PPKM ya itulah. lahir belakangan. Terus. Kan?
Terus abis itu tiba-tiba ada kewajiban semua orang harus vaksin untuk tetap dapat bekerja. Yang kalau Anda bertanya kepada saya, menurut saya itu tidak adil, seperti tidak memberikan pilihan. Belum lagi pada saat itu ketika muncul banyak kabar ternyata ini nggak bisa buat pasien autoimun, ternyata yang bisa brand ini, all those things itu masuk ke dalam periuk, di mana loh yang tadinya hari-hari saya cuman mikirin yang penting anak saya bangun, sekolah, suami kerja, saya urus coffee shop, kalau ada pekerjaan MC saya jalan, terus masuk ini gitu. Sekarang aku harus research soal kita harus ngambil suntikan di mana atau apa, atau mau ambil apa enggak, yang kayak gitu-gitu kan masuk ke dalam ini semua gitu. Itu baru buat kita. Belum lagi buat nanti pegawai gimana ya, gitu kan, kita punya staff kan di sini gitu. Kita juga punya teman-teman kru lah yang membantu kita yang terpaksa kehilangan kerjaan juga karena kita kehilangan panggung. Kan itu juga dipikirin. Terus keluarga, aduh, ibu sama mertua sama-sama sudah sepuh. Bagaimana ya mensosialisasikan kepada mereka harus jaga diri dulu. Terus mikirin, udah mulai harus dikasih suplemen nih, vitamin. Aduh, banyak banget. Jadi kayaknya kecil dan remeh ya. Tapi if you ask people who know me well, itu Sofina Vita. Pasti akan berpikir cabangnya banyak untuk ini dulu deh beresin, ini dulu gitu. Sehingga ini akhirnya terbengkalai. Jadi kayak baru nulis 1 halaman lah, 2 halaman. Terus yang udah kayak rasanya pengen kalau dulu pakai mesin tik misalnya gitu ya. Pengen ambil kertasnya, pengen aku buang gitu. Karena kayak seminggu kemudian dibaca, basi nih. Basi banget, nggak gini. Wisdomnya udah berubah lagi. Lihat nih, dunia berputar ke sini sekarang gitu. Lihat ini, sekarang udah begini. Jadi kayak yang aku tulis tuh basi. Susah banget. Kalau aku sih ngerasa susah, nggak tahu ya. Sebelum rasa susah itu ada bulu mata di pipi. Bentar saya pengen. Ada yang ngerindu ya? Iya. Kamu ya? Bentar, lihat dulu. Coba. Kamu ngorekin itu atau ngorekin? Beneran loh, coba tuh sebelah kiri. Mana? Nah, bulu mata ini loh. Maaf ya. Oke. Yang ngerindu. Saya tampil di saya. Jadi sekarang saya yang ada ya. Rindu, mengapa rindu? Oke, lanjut. Baik. Maaf ya panjang ya. Mbak Evita Mala. Itu bukan Evita Mala loh. Nah, perkara nama ya. Perkara nama. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Itu bukan Evita Mala loh. Nah, perkara nama ya. Perkara nama. Sofina Vita ini mempunyai bab di salah satu bagian di bukunya ini. Salah satu babnya adalah membahas mengenai nama. Rupanya itu menjadi ganjalan seumur hidup oleh seorang Sofina Vita. Ya jangan bilang seumur hidup lah. Sampai dengan saat ini, usiaku mau 50, masih ada ganjalan. Siapa tahu kan nanti pas 51 dia berubah. Tiba-tiba satu Indonesia meminta. Itu juga dibahas di sini ya? Dibahas, karena ini adalah produk. Kalau yang di sebelumnya ada pengembangan nggak dari pembahasan di Kalau buku? yang nama, jadi gini, penerbit bilangnya gini, Mbak, kalau memang sesulit itu, terusan yang tadi ya, sesulit itu untuk menemukan tulisan, kita pakai kerangka hati yang gembira adalah obat dulu yuk, karena waktu itu kan moodnya Mbak lagi semangat-semangatnya. Oke. Tapi basi Mbak, aku bilang kalau pakai itu nggak mau aku. Pokoknya pakai kerangka itu dulu Mbak. Jadi kalau istilah kerennya penulis, working title. Working title. Oh, instead of digging a new ground, mencari-cari sesuatu, kita pakai yang sudah ada sebagai title yang supaya bisa jalan dulu. Jadi ini kayak mancing kamu aja sebenarnya. Oke. Kayak mancing. Tapi waktu itu tuh bolak-balik antara editor dan saya, yang mana bab dari hati yang gembira adalah awal boleh tetap stay, yang mana yang harus out, karena wisdom dunia sudah berubah dengan 3,5 tahun pandemi ini dan melahirkan semacam overthinking yang menghantui setiap orang. Got it. Jadi di buku sebelumnya sudah ada bab-bab
buku Hati yang Gembira Adalah Obat tahun 2016 itu sudah berisi bab-bab. Ya. Beberapa babnya ada di sini juga. Kayaknya cuma 3 kali ya? Malah cuma 3. Berarti banyak kan barunya dong. Baru Padahal kan ya? revisi ya, istilahnya revisi. Nah, nggak bisa dibilang revisi ya. Oke, jadi yang baca ini tidak bisa dibilang revisi. Jadi it's like a new book dengan kerangka yang sama yang dipakai di Hati yang Gembira Adalah Obat tahun 2015. Begitu? Saya lupa, iya. Saya lupa apa 3 apa 4 yang bab yang dari dulu. Yang jelas bab baru ada, bab yang lama yang dipertahankan yang menurut editor Itu direvisi. Ya, ini tidak boleh tidak ditaruh. Oh, harus. Yang tidak direvisi hanya nama, Iya. yang soal nama Soal nama. saja. Yang pas lain-lain, tulisannya ya. Yang lain-lain itu bukan revisi ya, itu Dikembangkan apa? Ekspansi. Apa ya? Perubahan cara melihat. Setelah pandemi melihatnya udah beda. Jadi iya. ini dulu kenapa problem banget ya? Sekarang nggak problem loh. Setelah dunia melewati ini, Nah, itu nulis ulang nggak itu berarti? nulis ulang. Iya, Nulis jadi ulang. jadi pembaca dipastikan akan mendapatkan sesuatu yang lebih segar sesuai dengan timeline yang baru ini gitu ya. Segar tapi terasa familiar. Nah, gimana? Iya. Kalau lagu tuh sama nggak dengan analogi kalau lagu tuh di aransemen ulang? Liriknya sama, nyanyinya mungkin berubah dikit, struktur lagunya pasti berubah, aransemennya pasti berubah. Jadi you get the same feeling of the song, tapi dengan situasi yang lebih sekarang, lebih kekinian, lebih sesuai gitu menurut si artisnya. Dan lebih dalam. Nggak berarti penyanyi yang dulu jelek nyanyiinnya. Nggak, ini the same singer. Oke, nggak berarti cara menyanyikan yang dulu jelek atau musik yang dulu jelek. Tapi yang ini lebih dalam, merangkul lebih dalam kayak, aku nggak pernah menyangka bahwa kata-kata ini ketika dipakai di tahun 2024 akan mengorek begitu banyak sensasi, rasa, emosi. Bisa begitu ya? Menurut saya bisa. Kalimat paragraf yang sama waktu ditulis 2015, kemudian ditulis lagi di 2023, itu mempunyai angle atau output yang berbeda. Mempunyai rasa-rasa baru yang tidak pernah bisa dirasakan waktu 2015. Dan rasa itu ditulis di sini. Menurut saya tuangkan. Oh. Menurut saya Jadi nggak tuangkan. bisa dibilang revisi juga sebenarnya ya. Nggak bisa. Apa tuh kata-katanya aku bingung. Edisi baru ya, new approach mungkin. Sehingga, sehingga Jangan dipotong tuh ya, sehingga akhirnya penerbit mengatakan gini, Mbak, kita memang mau bikin divisi khusus di Bentang Pustaka untuk buku-buku fiksi ya, non-fiksi, tapi yang self development, yang pengembangan diri. Jadi kalau teman-teman lihat di Bentang Pustaka nanti semua yang pengembangan diri itu nanti atasnya ada bar begini putih. Kalau yang fiksi itu full cover. Full, ya. Kalau yang non fiksi begini nih ada. Iya, untuk mempermudah orang. Ya, untuk orang kalau lihat di toko buku, aku mau yang ini, aku udah ngerti mau fiksi non fiksi gitu. Ini yang self development lah, self development. Nah, dari ide itu tiba-tiba suami saya muncul dengan pemikiran, ya udah kalau memang begitu, Hati yang Gembira Adalah Obat ini dijadikan semacam seri. Tema besar. Ya, tema besar. Terus terang pemirsa, potong dulu ya, Bu Sofi. Saya sendiri tidak terlibat banyak dalam pembuatan buku ini. Buku ini itu murni 99% mungkin ya hasil olahan dari pemikiran dan pekerjaan tangan Ibu Sofi. Saya sendiri menjauh dari proses dia berkarya. Seperti Ibu Sofi ketika saya berkarya, Ibu Sofi menjauh, kecuali itu karya kita berdua, baru kita buat bersama-sama. Tapi ketika saya sedang membuat album, Ibu Sofi di dapur, saya di studio, diberi ruang dan waktu lah. Saya diberi ruang gitu, sama seperti hal ini. Jadi ketika buku ini keluar pun rasa penasaran saya sama dengan semua yang sudah menantikan buku ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan saya pun saya harus baca buku ini untuk mengetahui arah dan pemikiran Ibu Sofi di tahun ini untuk buku ini. Dan saya juga baru sadar beberapa yang dia ceritakan itu ternyata memiliki
sudut pandang atau atau kamu mulai lagi kayak MJ. MJ itu anjing kami loh. Kalau Coba udah gini di depan TV, coba di close up. Ketika keluar lagi buku ini, saya juga merasa bahwa oh ternyata dia tuh berpikirnya seperti ini. Ada satu miskonsepsi yang saya terima, yang saya akui saya salah terima kepada Ibu Sofi tentang Indonesia dan Jakarta. There's a misconception that has been going on selama 21 tahun perkawinan in my mind yeah. that you hate Indonesian so much. Yeah. Atau you hate Jakarta so much. Yeah. But then you explain it in this book. Yeah. Anda jelaskan itu di buku ini. Dan emosi apa di balik itu yang adalah, kalau bahasa kerennya sekarang, inner child wound, yang tidak pernah saya bisa kemukakan selama ini kemana-mana, tapi harus menunggu sekian lama, akhirnya saya dapat wisdom untuk menulis itu. Iya, jadi ada miskonsepsi bahwa istriku ini nggak suka atau membenci Jakarta atau membenci Indonesia bahkan. Oh no. Kebetulan namanya Jakarta. When you just put it that way, saya langsung bisa membayangkan banyak orang langsung bisa ngerti. Tapi ketika kamu mau duduk aja sebentar, sempatkanlah waktu membaca 1-2 paragraf dari bab itu. Aku yakin you will relate, you will understand. Healing itu sejatinya sebuah proses, bukan sebuah destinasi. Bisa dijelaskan sedikit? Tapi kan manusia begitu gemar untuk mengatakan healing, tapi dalam pikirannya merasa bahwa semua harus hilang, seluka-luka sampai parutnya. Padahal Tuhan mengizinkan itu tetap berada pada kita supaya kita tetap bisa mengingat dan berpegang pada kebaikannya. Bahwasannya, if anything like this happens again to you of the same nature, kalau Tuhan yang di masa lalumu bisa membantu, kenapa yang sekarang lo nggak bisa minta juga ke dia, tolong dong, udah nggak bisa nih, udah nyerah gitu. Banyak sekali menyinggung tentang Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kasih di sini. Ya. Apakah ini menjadi buku spiritual?